Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Anugrah Indrajat dari Zoom 2. Saya di sini akan mempresentasikan tentang audit sistem informasi. Audit atau pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit yang dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima. Sistem informasi. Sistem informasi adalah aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, operasi instalasi dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Contoh sistem informasi. Sistem informasi manajemen adalah bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem informasi penjualan adalah suatu sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian produk dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan mengenai penjualan. Sistem informasi. Sistem informasi adalah sekumpulan hardware, software, brainware, prosedur yang diorganisasikan secara integral untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat guna memecahkan masalah dan pengambilan keputusan. Audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Tujuan audit sistem informasi. Ada 4 tujuan audit sistem informasi, yaitu mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, mencapai efisiensi sumber daya. Tujuan mengamankan aset. Mengamankan aset aktiva yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, manusia people, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Tujuan integritas data. Integritas data berarti data memiliki atribut, kelengkapan, baik, dan dipercaya kemurnian dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potret dirinya dengan benar atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti apa adanya. Keputusan maupun langkah-langkah penting di organisasi salah sasaran karena tidak didukung dengan data yang benar. Perlu pengorbanan biaya. Oleh karena itu, upaya untuk menjaga integritas data dengan konsekuensi akan ada biaya prosedur pengendalian yang dikeluarkan harus sepadan dengan manfaat yang diharapkan. Tujuan efektivitas sistem. Menjaga efektivitas sistem. Sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Perlu upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user, misalnya pengambilan keputusan, atau auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusannya. Tujuan efisiensi sumber daya. Dikatakan efisiensi jika ia menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan output yang dibutuhkan. Pada kenyataannya, sistem informasi menggunakan berbagai sumber daya seperti mesin dan segala perlengkapannya, perangkat lunak, sarana komunikasi, dan tenaga kerja yang mengoperasikan sistem tersebut harus berkompetisi untuk memberdayakan sumber daya yang ada tersebut. Tahapan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber, terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu perancangan audit, pengetesan kendali, pengetesan transaksi, pengetesan keseimbangan atau keseluruhan hasil, dan pengakhiran. Hasil audit. Siapa yang melakukan audit? Audit sistem informasi pada dasarnya melakukan penilaian atau assurance tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu.
Kemudian berdasarkan pengujian auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati bersama. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.